Belajar mengaji biasanya dilakukan umat muslim, terutama anak-anak di rumah atau di tempat ibadah seperti masjid, musola, atau surau. Pemandangan semacam ini mungkin tinggal nostalgia. Meski masih bisa ditemukan di kawasan tertentu, kini tradisi mengaji atau belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar menemukan ruang baru, yakni live streaming atau melalui siaran langsung di media sosial. Seorang pengajar berada di sebuah tempat dan orang-orang yang ingin belajar tersebar di berbagai tempat. Mereka berinteraksi, memperbaiki bacaan Al-Quran seringkali tanpa saling kenal secara dekat satu sama lain, terkecuali secara online. Salah satu media sosial yang populer untuk kegiatan ini adalah TikTok. Melalui fitur live TikTok, ratusan bahkan ribuan orang ngaji secara bersama terhubung secara virtual. Perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ajaran agama tanpa harus datang ke sebuah tempat. Tampaknya, ada pasar untuk konten semacam ini. Hal inilah misalnya yang menggerakkan Gus Ahmad Munawar Al-Ibris bergerak dalam memanfaatkan TikTok. Munawar tidak berada di ruang ramai dan hiruk-pikuk seperti Jakarta. Ia berada di Cirebon. Muda dan aktif, Munawar adalah mahasiswa ilmu Al-Quran di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Munawar juga merupakan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Barat. Latar belakang pendidikan saya menempuh pendidikan pesantren di Jawa Timur, daerah Jombang, pesantren Hamalatul Quran dan juga pesantren Safinatul Huda, kurang lebih selama 9 tahun. Di antaranya 4 tahun fokus untuk menghafal Quran qiraah masyhurah dan juga sisanya saya menempuh pendidikan qiraah sab'ah. Kegiatan saya di luar live ngaji, saya aktif di organisasi JQH atau Jamiatul Qura wal Hufad PWNU Jawa Barat. Saya juga aktif di kegiatan sosial masyarakat sekitar rumah saya. Saya juga mengajar anak-anak kecil di waktu maghrib setiap hari. Di sisi lain juga ada beberapa pengajian kitab yang dilakukan di Musolah Al-Ibris. Dengan latar belakang demikian, Munawar tentu saja kompeten untuk menjadi guru ngaji di mana saja, baik offline maupun online. Namun, sebagai mahasiswa, ia melihat peluang untuk mengajar melalui TikTok. Semula, sekitar setahun yang lalu, ia melakukan karena ia senang bermedia sosial. Tapi kemudian, ia merasa perlu untuk lebih aktif dan teratur karena motivasi khusus. Motivasi utama saya aktif di media sosial, platform TikTok sebenarnya bukan karena ngisi waktu luang saja. Namun, saya melihat banyaknya para konten kreator, khususnya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren, namun mereka membranding, membungkus diri sebagai ustadz. Bukan ustadz, tapi ngustadz. Nah, ini kan patut saya lihat, artinya mereka ini nggak pernah belajar agama, namun berani mengajarkan agama gitu. Ini kan sesuatu yang keliru. Dari sini, tampak memang bahwa Munawar memanfaatkan TikTok dengan kesadaran dan pemahaman penuh tentang pentingnya kompetensi keagamaan dalam menyebarkan konten agama. Ia bahkan mempelajari lebih jauh bagaimana awalnya media sosial yang berasal dari Cina ini digunakan untuk menyebarkan ajaran agama. Secara histori, live ngaji di TikTok itu awalnya dari negara Malaysia. Konten-konten ide seperti ini berasal dari negara Malaysia. Nah, di tahun 2021, pasca live TikTok penjualan sudah tidak ada, itu konten-konten kreator yang ada di Indonesia, mereka mencoba menduplikat, artinya termotivasi dengan ide live seperti tadi, karena benar-benar secara praktis. Kita tidak butuh menampakkan muka, tidak malu atau misalkan kita nggak ada kemampuan untuk berinteraksi. Kita hanya menampilkan visual yang ada di Al-Quran, kameranya fokus ke tulisan, kita menunjukkan teks yang dibaca, kemudian sedikit demi sedikit kita bangun semi interaktif seperti itu.
Bagaimana pandangan dari salah seorang ahli agama dalam penyebaran agama melalui konten? Apakah ini termasuk tindakan yang positif atau malah sebaliknya? Pertanyaan tersebut muncul seiring berubahnya cara dakwah di era digital. Di sebuah pondok pesantren di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Ustadz Syamsuddin menjalani perannya sebagai guru dan pembina santri puntri di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Dari keseharian inilah, pandangannya tentang dakwah melalui konten mulai terbentuk. Karena pada hakikatnya, semuanya itu kembali kepada niat. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung niatnya. Pandangan saya terhadap pengajian secara live atau TikTok yang mungkin dahulu tidak ada. Secara pribadi, saya menganggap itu satu hal yang sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan ini satu buah prestasi yang luar biasa. Maka saya menilai ini satu hal yang positif. Positif dari sisi apa? Satu dari sisi keilmuan. Karena keilmuan ini sudah maju dan berkembang. Yang kedua, ini memberikan satu buah kemudahan buat orang-orang yang boleh dikatakan jaraknya jauh, maka live itu terasa menjadi dekat. Ya kan? Yang tadinya mungkin terasa malu, maka menjadi tidak canggung atau tidak malu. Sebagai mahasiswa ilmu tafsir Al-Quran, atau tepatnya sebagai anak muda yang belajar intensif ilmu agama, Munawar tentu melihat betapa pentingnya umat Islam memahami dan mempraktikkan bacaan Al-Quran secara benar. Menguasai bacaan Al-Quran secara benar tak hanya penting bahkan wajib. Kewajiban ini seringkali diabaikan karena berbagai alasan. Karena itulah ia merasa media sosial dapat menjadi sarana yang strategis untuk terus menumbuhkan kesadaran akan kewajiban tersebut. Menurut data Kemenak yang terakhir saya lihat tahun 2025, ada kurang lebih 70,25% masyarakat muslim di Indonesia itu buta huruf. Walaupun Indonesia ini terkenal dengan mayoritas jumlah masyarakat muslim terbanyak di dunia, namun yang bisa ngaji, yang sudah lancar baca Al-Qur'annya hanya sekian persen. Sedangkan data dari Kemenak 72-75% mereka masih buta huruf. Bukan hanya mereka nggak lancar baca Al-Quran, tapi buta huruf. Artinya kan ini PR penting buat kita, buat para santri, buat para guru ngaji. Yuk kita mulai dari sekarang harus lebih melihat ke media digital untuk melebarkan sayap agar jangkauan pengajaran ilmu yang kita ajarkan itu lebih luas. Dan juga untuk memberantas buta huruf baca Al-Quran di Indonesia. Hal yang penting dalam mengaji itu pertama kita harus memahami ilmu tajwid terlebih dahulu, karena hukumnya fardhu ain. Orang baca Al-Quran bisa dinilai ibadah dan mendapat pahala ketika bacaannya benar. Namun ketika bacaannya banyak yang salah, mohon maaf bukan hanya sebatas pahala yang kita dapatkan, tapi bisa jadi dosa. Munawar tidak menampik adanya penghasilan yang membantunya lebih mandiri sebagai mahasiswa. Tapi di luar itu, ia juga memiliki pekerjaan lain. Selain itu, kegiatannya mengajar ngaji di TikTok juga mendapat dukungan dari perusahaan percetakan Al-Quran yang ia pakai untuk visual mengajarkan bacaan melalui media sosial TikTok. Maka, terkait imbalan ini, Munawar juga menyatakan berusaha hati-hati dan selalu mengembalikan kegiatannya pada niat awal, yakni terlibat dalam pendidikan Al-Quran untuk masyarakat di berbagai tempat. Pendapatannya macam-macam teh ya, ada yang dari virtual gift tadi, ada juga yang dari hasil komisi, ada juga yang mungkin ada orang yang mau sedekah gitu ya istilahnya karena senang melihat pengajaran kita. Kalau diakumulasikan satu bulan, alhamdulillah kurang lebih 11-13 juta. Sebagaimana kita ketahui, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak disampaikan, itu bagaikan pohon, lebat pohonnya, tetapi tidak membawakan manfaat. Ya kan, lebat pohonnya, banyak rindang daunnya, banyak tetapi tidak menghasilkan buah, sehingga kurang membawakan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau berbicara tentang gift atau ihsan atau bisyarah ataupun apa itu yang bersifat katakan ujurah
atau imbalan selagi itu adalah bukan menjadi tujuan utama, artinya bukan lagi bahasa menjual ayat atau menjual hadis, saya rasa itu adalah satu buah kehormatan. Nah, ini salah satu hal yang sangat riskan ya, karena fenomena gift virtual yang ada di TikTok itu bisa merubah niat awal dari para konten kreator, khususnya mereka yang mengajarkan Al-Quran. Karena mengajarkan Al-Quran bagi kami para santri itu suatu kewajiban. Sedangkan dalam prosesnya ada semacam gift atau saweran. Nah, para konten kreator, khususnya para santri, ketika mereka melangkah awal untuk menjadi konten kreator itu tujuannya untuk mengajarkan ilmu yang mereka miliki, tentu hal-hal seperti virtual gift itu tidak terpengaruh, namun akan berdampak dengan performa. Mohon maaf, pengalaman saya ketika saya membaca Al-Quran, mulai live, ketika ada yang nge-gift, saya sebenarnya ada dua pendapat, dalam arti saya antara senang dengan tidak senang. Senangnya kenapa? Karena saya menerima pemasukan, artinya ada uang yang saya masuk dan terima. Di sisi lain saya nggak senangnya kenapa? Karena mengganggu proses belajar yang sedang dilakukan. Ketika orang membuat atau mengirimkan gift, itu kan di notif layarnya kan ada ketutup. Sedangkan itu pasti mengganggu proses pembelajaran, karena kita pengajarnya visual ke teks Al-Quran, bukan visual secara ke muka. Jadi pasti mengganggu. Bagi Munawar, kegiatan mengajar ngaji di media sosial juga dapat didasarkan pada prinsip yasir walatu asir, yang artinya memudahkan, bukan sebaliknya mempersulit. Dengan adanya media ini, banyak orang yang terkendala waktu, jarak, dan alasan-alasan lain bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, setidaknya memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Oh, belal. Ulangi, ayo panjang pendeknya. Hal ini rupanya juga dirasakan oleh sejumlah pengikutnya. Karena saya dapat ilmu baru untuk memperbaiki bacaan saya, serta memotivasi saya untuk lebih konsisten dalam mempelajari agama. Sebenarnya sih awalnya untuk tertarik itu karena dari iseng-iseng scroll aja, tiba-tiba masuk ke FYP saya, terus juga dari live ngaji itu saya ya setidaknya dapat memperbaiki lah bagaimana cara mengaji saya gitu. Jadi saya ada sedikit interest di live-nya itu. Menurut saya itu memiliki beberapa hal positif, seperti yang pertama, kita bisa mempelajari ilmu agama secara fleksibel. Yang kedua, penonton bisa mendapatkan penjelasan secara langsung dari live tersebut. Yang ketiga, ini lumayan cocok di zaman kita sekarang, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Saya pengajarannya semi interaktif, karena pertama saya tidak menampakkan muka secara langsung, dan juga menampakkan hanya di akhir live saja ketika sudah selesai pengajian. Komunikasi yang saya bangun itu dengan cara semi, artinya ketika saya melakukan pengajaran ataupun membaca Al-Quran, saya mencoba memancing mereka agar mereka mau aktif dengan cara bentuk narasi komunikasinya itu bertanya. Misalkan, sahabat Quran, apakah suara ngajinya jelas? Pasti mereka jawab jelas. Apakah sudah pas bacaannya? Pasti jawab pas. Ada yang bisa ngikutin? Mereka pasti jawab. Dengan cara semi seperti itu, akhirnya saya membangun engagement dalam performa live TikTok yang kita lakukan dalam pengajaran itu. Pada akhirnya, Munawar melihat bahwa penggunaan media sosial untuk dakwah, khususnya literasi Al-Quran, memiliki manfaat tinggi dibanding mudaratnya. Itulah sebabnya ia berharap lebih banyak lagi pegiat agama memanfaatkan media sosial untuk dakwah mereka. Pesan buat teman-teman santri, khususnya para penghafal Al-Quran yang memiliki ilmu yang mumpuni, yuk mulai dari sekarang wajib bermedia. Kenapa wajib? Karena sudah bukan zamannya lagi kita merasa rendah diri, akhirnya menutup dari media. Itu hal yang tidak tepat. Nah, kita bermedia juga sangat besar manfaatnya, walaupun ada mudaratnya. Namun manfaat itu jauh lebih besar kemaslahatan, dan juga bisa untuk membuat kita mengamalkan ilmu secara lebih luas. Kesannya
Saya selama menjalani aktif di media sosial, ada 1-2 tantangan, terlebih ada yang pro dan kontra. Mungkin pro-nya tadi mendukung karena mereka merasa bermanfaat, merasa terbantu dengan adanya live ngaji. Nah, kontranya tadi mungkin dalam tanda kutip santri yang merasa sok alim, sok soleh, mereka mengatasnamakan, wah kamu mengajarkan agama, mengajarkan ilmu di media sosial, mungkin niatnya pamer, atau mereka malah mencari kesalahan-kesalahan para santri yang aktif di media sosial, sehingga bukannya mendukung malah menikung. Bagi kawan-kawan, teman-teman, saudaraku yang saat ini mungkin mulai berdakwah dengan sistem atau cara yang lebih modern, silakan berdakwah, manfaatkan media-media yang baik ini untuk berdakwah dengan baik. Jadi berdakwalah secara baik dengan media yang ada, maksimalkan, insya Allah dakwah antum yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses untuk kawan-kawan, tetap semangat, insya Allah pahala besar akan menghampiri kita dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita sadar bahwa teknologi pada dasarnya adalah alat. Ia bisa menjadi hiburan, bisa pula menjadi jalan ibadah. Semua kembali pada niatnya, cara, dan tanggung jawab penggunaannya. Inilah bentuk baru dari tradisi lama. Ngaji yang tak lagi terbatas ruang dan waktu, namun tetap berakhir pada ilmu, adab, dan niat yang lurus.